Qadiman an rajulin kana ismuhu Anas bin Amir. Diceritakan dahulu tentang kisah seorang pria, seorang lelaki yang bernama Anas bin Amir. Arada ayyatazawwaja imra'atan jamilatan. Dia hendak menikahi perempuan yang cantik, yang menyenangkan di mata, dan dia ingin menikahinya. Dicarilah perempuan saat itu, dapat dinikahkan kepada Anas. Wa indama tazawwaja wa kashifa an wajhiha. Ketika dia telah menikah dan dibukakan wajahnya, jadi Anas ini belum pernah melihat istrinya. Jadi adat orang terdahulu itu alla yaraha illa fi lailatiz zafaf. Tidak dilihat itu istrinya kecuali pada malam pengantin. Begitu dibuka wajahnya, Anas kaget. Kenapa? Karena istrinya ini hitam, jelek, tidak sesuai dengan keinginan dia. Fahajaroha, ditinggalkannya lah istrinya pada malam itu juga. Ditinggalkannya tanpa qabla ayyamassaha, sebelum disentuhnya pun pergi dia. Wadzalika mimma alimuha, ini tentu menyakiti hati istrinya. Wastamarrat dzalika ayyam ba'da ayyam, ditinggalkannya itu hari demi hari. Enggak berapa lama, selang berapa lama, falamma istash'arat dzalik, ketika istrinya merasa ada yang aneh, ada yang ganjil ini terhadap suamiku ini Anas, zahabat ilaihi, dia pergi menjumpai Anas. Ya Anas, dan berkata, wahai Anas, la'allal khairu yumkinu fi syarri, bisa jadi ada kebaikan dari kejelekan dan keburukan. Luluhlah Anas dan kembalilah ke rumahnya. Begitu kembali, wa dakhala biha wa atamma zawajuhu, mereka itu berhubungan layaknya suami istri dan sempurnalah pernikahan mereka. Akan tetapi hati Anas ini masih bergejolak dan dia tidak terima dengan fisik istrinya, tidak ridha. Fahajaroha marratan tsaniyah, kemudian ditinggalkannya lah ini istrinya untuk kedua kalinya, tanpa dia mengetahui bahwa istrinya telah mengandung anaknya pada malam itu. Akan tetapi Anas kali ini meninggalkannya bukan sebentar, 20 tahun ditinggalkannya istrinya. Wa ba'da 20 aman 'ada ila al-Madinah, setelah 20 tahun kembalilah ia ke kampung tersebut. Wa arada ay yusalliya bil masjid, dan dia hendak melaksanakan sholat di masjid. Masjid di kampungnya biasa dulu dia sholat seperti di kampung itu, masjid yang biasa dulu dia sholat. Ketika dia duduk setelah sholat, didengarkannya ada seorang imam yang memberi pelajaran. Fasami'a, didengarkannya. Fa'ajabahu, dan dia itu takjub. Wan bahar, artinya kaget, heran, benar-benar takjub. Siapa ini? Ditanyanya lah sama jamaah yang ada di situ. Ini siapa ini yang mengajar pelajaran ini? Baru dikatakan sama mereka, berarti Anda bukan orang sini kalau Anda tidak mengenal dia. Iya, saya memang bukan orang sini, saya datang dari negeri yang jauh. Itu adalah Imam Malik. Itu Imam Malik. Imam Malik, dia tidak mengenal siapa Imam Malik. Kemudian ditanyanya, Ibnu Man, anak siapa? Karena dia 20 tahun meninggalkan kampung itu, mungkin kenal sama orang-orang yang tua saja. Anak siapa itu? Qalu, dijawab oleh mereka, rajulun hajarul Madinah ba'da 20 aman ismuhu Anas. Anak seorang lelaki yang meninggalkan kota ini, kampung ini 20 tahun lamanya, namanya Anas. Kagetlah Anas. Oh, ternyata ini anakku. Malik ini adalah anakku. Setelah Imam Malik memberikan pelajaran, didatanginya. Aku ingin ikut ke rumahmu. Sa'aqifu amamal bab, akan tetapi aku hanya mau berdiri depan rumahmu. Wa qul li ummik, dan katakan kepada ibumu, rajulun amamal bab qala la'allal khairu yumkinu fi syarri. Katakan kepada ibumu, ada orang di depan pintu mengatakan boleh jadi ada kebaikan dari keburukan dan kejelekan. Disampaikan. Falamma zahaba ila ummi, ketika menghadap kepada ibunya, wa qala ma qala, dan dikatakan apa yang dikatakan oleh Anas. Qalat, ibunya pun berkata, asri, bergegaslah. Waftahil baba, bukalah pintu. Annahu waliduka ata ba'da ghiyab, sesungguhnya itu adalah ayahmu, dia datang setelah lama tersesat. Inilah akhlaknya ibunya Malik. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan Anas selama perginya Anas kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini tidak tahu menahu tentang ayahnya. Yang dia tahu ayahnya hanya pergi, artinya positif, begitulah.
Jadi la'allal khairu yumkinu fi syarri, boleh jadi ada kebaikan dari keburukan dan kejelekan. Lihat ibunya Malik, walaupun mungkin wajahnya tidak disenangi oleh Anas, fisiknya itu tidak sesuai yang diinginkan, artinya jelek, hitam, tapi dia memiliki akhlak yang bagus, yang baik. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan Anas selama pergi meninggalkannya, dan dia mampu mendidik anaknya Malik sehingga menjadi ulama besar pada saat itu. Inilah kisah orang tuanya Imam Malik. Siapa itu? Malik bin Anas bin Amir, seorang mujtahid fikih, ulama besar yang biasa sekarang dikenal dengan mazhab Imam Malik, pengikutnya disebut dengan Malikiyah. Jadi dari kisah ini kita ambil kesimpulan, bisa jadi yang jelek itu yang terbaik sama kita. Bahkan yang cantik itu pun bisa jadi membahayakan kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang tak kau sukai, yang tak kau inginkan, yang tak kau dambakan, itulah yang terbaik untukmu. Gak dapatmu yang kau inginkan, itu terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kau inginkan, kau cintai, kau idam-idamkan, itu justru buruk untukmu. Bisa kita ambil ibrah, la'allal khairu yumkinu fi syarri. Boleh jadi ada kebaikan dari keburukan dan kejelekan.